Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalomsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat untuk mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya berharap kalian sudah mempelajari tentang materi penyusunan jurnal penutup. Simak video ini sampai akhir ya guys. Adapun sumber data yang kita butuhkan untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan adalah yang pertama, jurnal penutup itu sendiri, dan yang kedua adalah kertas kerja, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, langkah-langkahnya untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan adalah yang pertama adalah sandingkan kertas kerja kolom laba rugi dan kolom neraca dengan jurnal penutup. Kemudian postinglah jurnal penutup itu ke buku besar. Dan yang ketiga adalah jumlahkan kolom laba rugi, neraca, dan jurnal penutup tersebut pada kolom neraca saldo setelah penutupan. Oke guys, agar lebih jelas ambil buku catatan kalian, saya beri contoh soalnya, kita kerjakan bersama-sama ya. Ini data pertama yang kita butuhkan ya, yaitu jurnal penutup. Guys, nanti kita akan posting jurnal penutup ini ke buku besar. Saya berharap kalian melakukan posting ini secara mandiri ke dalam buku besar ya. Masih ingat ya cara untuk posting ke buku besar? Kalau kalian lupa, silakan kalian cek kolom deskripsi, nanti ada materi saya tentang cara posting ke buku besar. Nah, nanti saya akan posting ini ke buku besar, tapi tidak saya tampakkan di layar ini. Tapi saya berharap kalian mempostingnya ke buku besar karena alurnya seperti itu. Oke guys. Nah, yang kedua ini adalah data kertas kerja yang kita butuhkan. Tetapi kertas kerja ini data yang kita butuhkan hanya pada bagian laba rugi dan kolom neraca. Sehingga kolom yang lain, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan tidak kita butuhkan lagi. Oleh karena itu saya tutup ya. Nah, saya tutup aja seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk memahaminya. Nah, masuk ke langkah yang pertama, yaitu menyandingkan kertas kerja kolom laba rugi dan neraca dengan jurnal penutup. Nah, bentuknya seperti ini ya guys. Ini kolom laba rugi, debit dan kredit. Kolom neraca, debit dan kredit bisa langsung kalian isi. Ini isinya adalah sama dengan yang ada di kertas kerja. Kemudian jurnal penutup, kolom debit dan kredit. Kemudian kolom neraca saldo setelah penutup, bagian debit dan kredit. Silahkan kalian catat yang ada di layar kaca ini ke buku catatan kalian. Langkah yang kedua yaitu posting ke buku besar. Posting dari mana? Dari jurnal penutup. Nah, sambil kalian posting, saya juga akan memindahkan data jurnal penutup itu ke kolom jurnal penutup. Seperti itu ya, kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini adalah jurnal penutup untuk akun pendapatan ya. Nah, kita pindahkan mulai dari pendapatan jasa. Kalian posting pendapatan jasa ini ke buku besar. Kalian pindahkan ke akun pendapatan jasa sebesar 15 juta. Setelah itu kalian pindahkan juga ini ke jurnal penutup pendapatan jasa. Di jurnal penutup sebelah debit ya, kita tulis pendapatan jasa ini 411. Kita tulis jurnal penutup sebelah debit. Kita juga tulis di sebelah debit di sini berarti. Nah, di sini kita tulis 15.000 karena apa? Karena di sini tulisannya dalam Rp1.000, berarti kejadian yang saya tulis ini setara dengan dikalikan Rp1.000. Seperti itu ya.
Kalau sudah saya tulis di sini dan sudah diposting ke buku besar, nomor akun ini 411 saya pindahkan ke sini, 411. Lanjut ke yang kredit ikhtisar laba rugi. Karena tidak ada ikhtisar laba rugi, saya tulis di sini. Saya beri nomor 517 ikhtisar laba rugi. Sebelah kredit jurnal penutup, saya tulis di sini 15.000. Setelah itu kalian posting ke buku besar ya. Kalau sudah diposting ke buku besar, nomor akunnya jangan lupa dipindahkan ke sini. Nah, selanjutnya adalah posting untuk menutup akun beban. Yang kedua ya, ini jurnal penutup yang kedua. Nah, yang pertama adalah kita pindahkan dulu ikhtisar laba rugi di sebelah debit pada jurnal penutup. Nah, ikhtisar laba rugi sudah ada ya, kita pindahkan dulu angka 6.050.000 ini di sebelah debit. Nah, di sini setelah itu kalian posting ke buku besar. Kalau sudah, nomor 517 ini dipindahkan ke sini. Selanjutnya beban gaji sebelah kredit 2.500.000. Kita pindahkan ini beban gaji sebelah kredit. Nah, berarti di sini kita tulis 2.500. Kemudian kalian posting ke buku besar, setelah itu kalian pindahkan nomor 511. Nah, ke sini. Kemudian beban sewa kita pindahkan ke sini, setelah itu posting ke buku besar beban sewa. Nomor 512 kita pindahkan ke sini. Gitu terus ya guys sampai habis akunnya. Beban kebersihan dan keamanan kita pindahkan ke sini 200. Setelah itu posting ke buku besar. Kemudian angkanya pindahkan ke sini. Lanjut beban perlengkapan. Nah, di sini beban perlengkapan sebelah kredit 2.500. Posting ke buku besar. Ke buku besar beban perlengkapan ya. Kalau sudah nomor 514 kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya beban penyusutan peralatan kita pindahkan ke sini, bagian kredit. Setelah itu kalian posting ke buku besarnya. Kemudian nomor 515 kita pindahkan ke sini. Setelah itu yang terakhir untuk beban adalah beban listrik, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah kita tulis 250, nomor 516 ini kita pindahkan ke sini. Nah, proses posting untuk beban sudah selesai. Selanjutnya jurnal penutup yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama adalah ikhtisar laba rugi Rp8.950.000 ya guys di bagian debit. Nah, ini ikhtisar laba rugi di sebelah debit. Debit berarti di sini. Padahal di sini sudah ada angka 6.050.000. Ditambah lagi Rp8.950.000. Nah, kalau saya tambahkan, saya jumlahkan 6.050.000 ini dengan 8.950.000, hasilnya adalah 15.000. Nah, seperti ini ya. Kemudian diposting di buku besar ikhtisar laba rugi nomor 517, saya pindahkan ke sini. Setelah itu modal sebelah kredit. Nah, modal kita cari modal. Nah, ini modal 311 di sebelah kredit, berarti tulis ini ya 8.950. Setelah itu posting ke modal ya, ke buku besarnya modal. Kemudian nomor 311 ini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yaitu posting akun private. Yang pertama kita posting debitnya dulu yaitu modal lagi. Modal sebelah debit 2 juta. Ini modal sebelah debit. Jurnal penutup sebelah debit. Nah, di sini ya 2000. Setelah itu nomor 311 ini kita pindahkan ke sini. Nah, 311. Setelah itu private sebelah kredit. Nah, ini private sebelah kredit. Ya, kita pindahkan di sini 2000. Setelah itu nomor 312 kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selesai proses posting jurnal penutup ke buku besar dan memindahkan jurnal penutup ke kolom ini.
Nah, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan kolom laba rugi, neraca, dan jurnal penutup. Kita taruh di neraca saldo setelah penutup. Caranya adalah kalau angkanya hanya satu aja, nggak ada tandingannya, berarti kita tulis. Kalau yang di debit kita tulis debit, kalau yang kredit kita tulis di kredit. Tetapi kalau ada tandingannya, kita jumlahkan. Kalau yang sama posisinya, misalnya debit dengan debit, berarti dijumlahkan ditaruh di debit. Kalau kredit dengan kredit, berarti dijumlahkan ditaruh di posisi kredit. Tapi kalau posisinya berbeda, ada di debit, ada di kredit, berarti kita cari selisihnya. Seperti itu ya guys. Nah, kita mulai dulu dari kas nih. Kas kan hanya satu aja di neraca, berarti kita tinggal nulis ulang aja. Nah, seperti ini sama 26.100, kreditnya strip. Begitu pula piutang. Karena nggak ada tandingannya, kita tulis apa adanya yang dari neraca. Peralatan kita tulis sama. Utang usaha di sini kan kredit, berarti kita nulisnya juga di bagian kredit. Nah, sekarang kita ke modal. Modal di sebelah kredit 20.000, di sebelah debit 2.000, dan di sebelah kredit lagi 8.950. Caranya berarti kredit dengan kredit ditambahkan kemudian dikurangi yang debit. 20.000 ditambah 8.950 dikurangi 2.000. Kolom yang sama dijumlahkan, kolom yang beda dikurangkan. Maka hasilnya masih banyak di kolom kredit ya. 20.000 ditambah 8.950 hasilnya adalah 28.950 di bagian kredit. Kemudian dikurangi 2.000 lagi. Maka hasilnya masih ada di posisi kredit sebesar 26.950. Kemudian ke prive nih. Prive kan sebelah debit 2.000, kemudian sebelah kredit 2.000, berarti privenya habis ya. Nah, saya strip semua. Pendapatan jasa nih, sebelah kredit 15.000, kemudian sebelah debit 15.000. Berarti pendapatan jasa juga habis. Kemudian beban gaji, ini sebelah debit 2.500, sebelah kredit 2.500. Berarti pendapatan gaji juga habis. Beban sewa sebelah debit 100, sebelah kredit 100, berarti beban sewa juga habis. Beban kebersihan nih, sebelah debit 200, sebelah kredit 200. Kita kurangkan dan hasilnya 0. Oleh karena itu habis, kita strip aja. Selanjutnya beban perlengkapan, ini sebelah debit 2.500 dan sebelah kredit 2.500. Maka beban perlengkapan habis. Setelah itu beban penyusutan peralatan, sebelah debit 500, sebelah kredit 500, maka habis juga. Nah, akumulasi penyusutan peralatan hanya satu aja di sebelah kredit, maka kita nulisnya juga di sebelah kredit 500. Sewa dibayar di muka nih, ada di sebelah debit, tidak ada tandingannya berarti kita tulis. Nah, 1.100 di sebelah debit. Setelah itu beban listrik nih, beban listrik di sebelah debit 250, di sebelah kredit juga 250, berarti beban listrik habis. Ikhtisar laba rugi, sebelah debit 15.000, sebelah kredit 15.000, berarti habis juga ya. Nah, seperti ini guys. Setelah itu kita jumlahkan neraca saldo dari atas sampai bawah. Setelah saya jumlahkan hasilnya 38.700. Kemudian yang kredit saya jumlahkan pula, hasilnya adalah 38.700. Hasilnya harus sama ya guys. Setelah itu saya tutup. Yang lainnya saya tutup. Nah, yang strip-strip ini, strip-strip seperti ini saya buang ya guys. Saya urutkan berdasarkan likuiditasnya sesuai dengan nomor urut akunnya. Oke, saya tata ulang. Nah, hasilnya seperti ini setelah saya tata ulang. Maka saldo Dewi Cantika, neraca saldo setelah penutupan periode Juli 2020, kas sebesar 26.100, piutang sebesar 5.000, perlengkapan sebesar 1.500, sewa dibayar di muka sebesar 1.100,
peralatan sebesar 5.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500, utang usaha sebesar 11.250, dan modal sebesar 26.950. Guys, bisa diambil kesimpulan, ternyata setelah disusun kembali neraca saldo setelah penutupan yang muncul, akun apa aja nih? Yaitu akun real, harta, utang, dan modal. Hanya yang berkepala 1, 2, dan 3. Sudah tidak ada akun pendapatan dan akun beban. Dan modal di sini juga modal akhir. Seperti itu ya guys, kesimpulan dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Kalau kalian sudah paham tentang materi cara menyusun neraca saldo setelah penutupan ini, saya sarankan kalian untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi jurnal pembalik, yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya guys. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.